بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حشم عن خرش عن خرشة عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك اللهم نموت ونحيا. فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك نموت ونحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: Hadatsana Sa'd ibn Hafiz hadatsana Syaiban an Mansur hadatsana Rabi'i ibn Hirash an Harash ibn an Kharasha ibn Mansur an Kharasha ibn Hurri an Abi Zarin qala: kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madjahu min al-laili qala: bismika namutu wa nahya. Fa idza istayqadha qala: alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Sa'd bin Hafs haddatsana Sayban an Mansur an Rib'i ibn Hirash an Farasha ibn Hur an Abi Dzar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili qala bismika namutu wa nahya. Wa idza istayqadha qala: alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Sa'ad bin Hafiz haddatsana Syaiban bin Mansur an Rib'i an Hirash an Kharasha bin Hur an Abi Dzar qala: kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aghadha madja'ahu min al-laili qala bismika namutu wa nahya. Fa idza istayqadha qala: alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Namun menggunakan kata-kata yang ihtimal bersifat global. Qala berkata Syekh Muqbil, maknanya berkatalah Hajuri berkata Syekh Muqbil seperti itu. Karena dia tidak mendengar dari Syekh Muqbil seperti itu, dan dari. Maka murid-muridnya menganggap gurunya ini mendengar dari Syekh Muqbil. Dan itu yang diinginkan oleh orang yang mudallis. Maka di sini apakah hafalannya rusak? Tidak, bisa jadi dia orang yang paling pandai di ilmu hadis dari hafalan. Namun dari segi akhlak dan ingin menipu dari murid-muridnya biar dia lebih bergengsi, murid dari muhaddis besar, bukan murid mubtadi' al-Hajuri. Maka akhirnya dia berkataan qala dengan harapan murid-muridnya menganggap dia mendengar dari Syekh Muqbil. Dan itulah yang terjadi.
Maka rawi seperti ini dinamakan mudallis. Dan di zaman dulu seperti itu. Tadi saya ceritakan di zaman kita yang mudah dipahami. Maka di zaman dulu seperti itu. Rawi-rawi yang biasa bertadlis seperti kita contohkan Qatadah Ibnu Di'amah, ataupun Al-A'mash, ataupun As-Sabi'i, Abu Ishaq As-Sabi'i. Misalnya 3 contoh ini. Al-A'mash, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan Qatadah. Meriwayatkan dari guru mereka yang tidak mereka dengar. Ini yang jadi masalah. Meriwayatkan dari guru yang tidak mereka dengar. Bahkan dhaif dan tidak pernah didengar. Namun dengan ucapan an, agar si santri-santri atau murid-muridnya itu mengetahui dia mendengar dari gurunya. Padahal tidak mendengar. Dan dia tahu kalau dia tidak mendengar. Maka inilah penyakit hati dari orang-orang mudallis. Maka bisa jadi seorang kitabnya bagus, meriwayatkan hadis dari kitabnya diterima, hafalannya tokcer. Apa tokcer? Batoknya encer, itu maknanya. Jadi cerdas. Hafalan hadisnya cerdas. Namun akhlak tukang nipu-nipu itu yang jadi masalah, sehingga didhaifkan. Maka Qatadah Ibnu Di'amah didhaifkan di saat meriwayatkan an. Dan Al-A'mash imam agung ahlil qiraah. Qiraah diakui oleh para ulama. Ilmu hadisnya diakui. Sampai berkata para ulama, terkumpul padanya Al-Quran karena mempunyai qiraah, dan hadis karena mempunyai hadis. Namun tadlisnya itu, hatinya itu, memang manusia tidak ada yang sempurna. Maka kita tidak ada yang tersempurna. Imam-imam sebelum kita tidak ada yang luput dari dosa ataupun dari kesalahan, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, dari Anas ibnu Malik yang sanadnya hasan, dikarenakan ada pada sanadnya siapa di sanadnya? Ali ibni Mas'adah al-Bahili. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap Bani Adam tidak lekang dari kesalahan. Maka para a'imah sebelum kita ada yang jatuh dari segi akidah, ada yang jatuh dari segi tadi tadlis, padahal imam agung. Al-A'mash, Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan juga Ibnu Zubair dan yang lainnya. Maka mereka mudallisin. Maka orang-orang yang tidak pernah melaksanakan tadlis satu kali pun dipuji. Contohnya tadi seperti kita sebutkan siapa? Jarir Ibnu Abdul Hamid. Kana la yudallis. Ulama mengetahui orang ini tidak pernah melaksanakan tadlis. Padahal derajatnya apa? Thiqah. Bukan seperti Al-A'mash imam, seperti Qatadah imam. Namun dia hatinya tidak main-main dengan tipu-tipu dan sebagainya. Maka awas, jagalah akhlak. Kalian belajar menuntut ilmu, akhlak yang paling penting. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang, dai yang tidak berakhlak, bejat akhlaknya. Namun dipuji apa? Dia muridnya Syekh Fulan. Dia bicara manhajnya kuat. Masih dibela. Kalau di zaman dulu orang seperti ini tidak dipakai. Akhlaknya rusak, bejat, dan sebagainya. Muamalahnya dengan yang lainnya rusak, menjauhkan para salafi dari manhaj salaf. Akhirnya karena dia berbicara masalah akidah dan manhaj kitab-kitabnya, nggak apa-apa, yang penting manhajnya kuat. Itu di zaman dulu tidak diterima. Maka di zaman dulu orang-orang jika ingin menuntut ilmu, melihat gurunya, bagaimana akhlaknya. Karena akhlak realisasi dari Al-Quran dan Sunnah yang dia pelajari. Maka kalau ustadznya tukang menjauhkan manusia dari dairatis salaf, dari ahli sunnah, maka di sini meskipun dia di belakangnya Syekh Rabi', di belakangnya Syekh Muhammad bin Hadi, di belakangnya Syekh Fulan, kalau akhlaknya rusak, bagaimana merealisasikan Al-Quran dan Sunnah yang ada padanya? Dan meskipun dia mempelajari kitab, hanya kitab manhaj, maka di sini tidak dipakai. Para ulama zaman dulu lebih mendahulukan akhlak jika mengambil ilmu
daripada ilmu yang ada. Karena akhlak itu adalah realisasi dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kana la yudallis, dan begitupun Abu Raja Al-Baglani tadi, Qutaibah Ibnu Sa'id, telah dipuji oleh ulama seperti Abul Hasan Ibnul Qattan Al-Fasi, la yu'rafu lahu tadlis, dia tidak pernah mentadlis sedikit pun. Maka dua rawi di sini, gurunya Imam Al-Bukhari Qutaibah Ibnu Sa'id bukan pentadlis, dan juga Jarir Ibnu Abdul Hamid bukan pentadlis. Kemudian kita masuk kepada rawi yang setelahnya. Berkata Jarir, haddatsani siapa? Taib, Mansur. Siapa Mansur? Telah kemarin. Mansur Ibnul Mu'tamir. Bagaimana kedudukannya di jarh wa ta'dil? Dia di atas dari thiqah, imam. Awas, Mansur Ibnul Mu'tamir dia di atas thiqah. Dia adalah imam, muhaddis. Kemudian Mansur Ibnul Mu'tamir meriwayatkan dari Salim. Siapa Salim? Salim Ibnu Umar. Salim Ibnu Abil Ja'd. Salim Ibnu Rafi', bukan Ibnu Umar. Kalau Salim Ibnu Umar terketinggian, dia sahabi. Di sini sahabinya bukan Salim anaknya sahabi. Maka Salim Ibnu Abil Ja'd ataupun Salim Ibnu Rafi' Al-Ghatafani, yang mana dia juga dari Kufah dan dia rawi yang thiqah, dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Tabaqah yang ketiga adalah apa? Al-wasat, pertengahan dari kelompok tabi'in. Maka dia pun diriwayatkan oleh jamaah. Semua kutubus sittah meriwayatkan beliau. Dan beliau telah dithiqahkan oleh Abu Zur'ah dan Imam An-Nasai. Maka beliau adalah rawi yang thiqah. Dan di sini dia disebutkan oleh para ulama kana yudallis wa yursil, bahwa dia dulu melaksanakan tadlis dan melaksanakan irsal. Maka di sini berkata Salim kepada gurunya di dalam sanad ini an Quraib. Siapa Quraib? Quraib adalah maula dari Ibnu Abbas. Maka dia bekas budak Ibnu Abbas. Dan Quraib di sini Ibnu Abi Muslim maula Abdullah Ibnu Abbas. Siapa bapaknya? Perlu dicatat. Kebanyakan mawali bekas-bekas budak tidak diketahui bapaknya. Seperti misalnya Quraib di sini, siapa bapaknya tidak diketahui karena nasabnya hilang. Dia bekas budak. Maka nasabnya dikembalikan kepada orang yang membebaskannya. Seperti di sini Abdullah Ibnu Abbas yang membebaskan dia. Adapun Quraib maka telah dithiqahkan oleh para ulama seperti An-Nasai dan Muhammad Ibnu Sa'ad dan Yahya Ibnu Ma'in. Maka di sini rawi ini rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Siapa namanya Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas. Apa kedekatan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sepupu, anak dari paman Nabi Abbas. Maka di sini keutamaan Ibnu Abbas dari para sahabat yang lain, dia dianugerahkan oleh Allah ilmu yang luas.